Jadi, pada pertemuan 8 ini kita akan membahas tentang pembentukan awan dan hujan. Nah, pernah nggak sih teman-teman tuh berpikir bahwa bagaimana itu awan terbentuk? Terus hujan sampai ke bumi tuh gimana sih caranya? Nah, itu akan kita diskusikan pada pertemuan kali ini. Jadi, pertemuan ini kita akan membahas tentang 4 hal. Yang pertama tentang siklus hidrologi itu apa, kemudian ada proses pembentukan awan, proses pembentukan hujan, dan juga tipe-tipe dari hujan sendiri. Yang pertama tentang siklus hidrologi. Apa sih siklus hidrologi itu? Jadi, siklus hidrologi adalah proses tentang pergerakan air dari atmosfer kemudian ke bumi dan kembali lagi ke atmosfer yang meliputi beberapa tahapan seperti evaporasi, penguapan, kondensasi, pengembunan, presipitasi, curahan, dan juga transfer air atau uap air. Yang pertama ada evaporasi. Evaporasi ini biasanya tuh terjadi dari lautan, seperti kayak permukaan perairan di daratan, sungai, danau, rawa, maupun dari vegetasi dan tanah lembab ke udara yang sebagai tempat reservoir uap air. Nah, melalui vegetasi ini biasanya disebut dengan evapotranspirasi. Sedangkan reservoir ini adalah tempat penyimpanan dari uap air itu sendiri. Kemudian ada kondensasi, peristiwa perubahan dari uap air ke dalam bentuk kumpulan butir-butir air itu bisa salju atau kristal es yang umumnya tuh biasanya dinamakan awan dan kabut. Di proses kondensasi ini itu ada yang minor sama mayor. Kalau minor itu namanya embun, kabut, tetapi kalau mayor itu hasilnya adalah awan. Nah, hasil dari pengembunan ini akan jatuh ke daratan dan lautan dalam bentuk hujan atau biasa disebut dengan presipitasi atau curahan. Nah, selain dari proses evaporasi dan transpirasi, itu kita juga mencangkup proses transfer uap limpasan dan juga peresapan air tanah. Limpasan itu kayak pergerakan air hujan yang tidak langsung menuju laut, tetapi di permukaan tinggi, kemudian dia itu bergerak ke permukaan yang lebih rendah. Kemudian juga ada infiltrasi atau peresapan air tanah, itu tuh kayak hujan, kemudian ke proses limpasan sendiri, baru ke infiltrasi. Jadi kayak pori-pori tanah eh, dalam vegetasi atau sifat tanah itu akan terbuka menyerap air dari limpasan tadi. Sehingga biasanya tuh infiltrasi ini terjadi di daerah air sumur atau tanah. Nah, di siklus hidrologi ini tuh ada siklus hidrologi pendek sama siklus hidrologi sedang dan panjang. Kalau pendek, dia itu meliputi evaporasi, kondensasi, sama presipitasi. Tapi kalau sedang, dia itu meliputi evaporasi, kondensasi, terus ada adveksi, itu jadi kayak awan tersebut akan bergerak ke daratan, sehingga terjadilah angin atau perbedaan tekanan secara horizontal. Contohnya, itu ada kayak penyerapan dan juga pelepasan panas dari darat dan laut. Lebih tepatnya kayak angin darat dan angin laut, kemudian hujan tersebut akan turun ke dalam tanah sehingga bisa menyuburkan tumbuhan. Kemudian selain adveksi juga ada limpasan. Jadi ditegaskan lagi kalau siklus hidrologi sedang itu adalah evaporasi, kondensasi,
konveksi, dan juga limpasan. Kemudian ada siklus hidrologi panjang. Dia tuh lebih cenderung ada di wilayah subtropis atau di atas lintang 30, 30, 60 itu subtropis. Nah, biasanya juga terjadi di daerah pegunungan. Kalau siklus hidrologi panjang, dia tuh meliputi evaporasi dan sublimasi, kemudian ada kondensasi, di mana awannya itu adalah kristal es. Nggak butir-butir air lagi, tetapi kristal es. Kemudian presipitasi yang turun adalah salju. Salju tersebut turun ke daerah atau menjadi geyser. Nah, geyser tersebut kemudian barulah mencair eh, menjadi limpasan menuju ke sungai, lautan. Jadi itu siklus hidrologi panjang. Evaporasi dan sublimasi, kondensasi di mana awan tersebut adalah kristal es, kemudian presipitasinya adalah salju yang berupa geyser yang nantinya akan mencair menuju sungai dan lautan. Nah, jadi ini tuh contoh neraca, presipitasi, dan penguapan di setiap zona lintang bumi. Ini dapat dilihat bahwa pada lintang 40 sampai 90 derajat LU dan juga 0 sampai 10 derajat LU sama 30 sampai 90 derajat LS itu tuh presipitasinya lebih besar daripada penguapan. Nah, jadi ini presipitasinya dia itu lebih besar. Ini, jadi presipitasinya dia tuh lebih besar daripada penguapannya. Tapi tuh nggak menandakan bahwa daerah tersebut tuh nggak semakin basah. Begitu juga di lintang 10 sampai 40 derajat LU sampai 0 ke 30 derajat LS, dia tuh penguapannya tuh lebih besar daripada presipitasinya. Nih, jadi ini, dia tuh penguapannya dia kan lebih besar nih daripada si presipitasinya, tapi nggak menandakan kalau di wilayah tersebut itu semakin kering. Hal ini tuh terjadi karena adanya transfer legas dari lintang satu ke lintang lainnya. Transfer itu bisa melalui arus laut atau arus massa udara. Kalau bisa aja kalau di lewat massa udara dia tuh lewatnya ke angin darat sama angin laut. Nah, ini jadi presipitasi dan penguapan di daratan dan di lautan. Nah, di daratan ini presipitasinya dia tuh lebih besar daripada penguapannya. Nah, karena ada hal tersebut, maka presipitasi tadi atau airnya tadi akan dikembalikan lagi ke laut melalui limpasan atau transfer uap air udara. Ini juga dijelaskan kenapa sih presipitasi dan eh, evaporasi di lautan itu lebih tinggi daripada di daratan. Ini disebabkan karena di lautan itu airnya lebih banyak daripada di daratan. Nah, selanjutnya kita akan memasuki proses pembentukan awan. Apa sih awan itu?
Awan adalah kumpulan partikel air dalam bentuknya tuh butir air, kristal es, atau kombinasi. Jadi tuh bentuknya tergantung. Seperti tadi kan di siklus hidrologi panjang, awan tuh bisa bentuknya kristal es. Tetapi kalau semisal siklus hidrologi pendek atau sedang, awan tuh ya bentuknya butir air gitu loh. Awan ini merupakan bentuk atau hasil dari kondensasi uap air atau sublimasi yang disebabkan oleh gerakan naiknya udara di atmosfer. Nah, bagaimana sih awan tersebut bentuk? Awan dapat terbentuk itu dapat dilihat dari stabilitas atmosfernya. Stabilitas atmosfer sendiri adalah hubungan tentang penurunan suhu kantong atau parsel udara dan juga laju penurunan atmosfer lingkungan. Nah, kestabilan atmosfer ini dipengaruhi oleh tiga hal, yaitu ada ELR, DALR, sama SLR. Apa sih parsel udara itu? Parsel udara atau kantong udara adalah kolom atau kantong yang isinya tuh udara dengan sifat atau ciri yang berbeda sama lingkungannya. Perannya tuh kayak proses perpindahan energi di permukaan bumi, baik secara vertikal maupun horizontal. Nah, parsel udara ini memiliki sifat termodinamikanya tuh adiabatik, artinya tidak terjadi perubahan energi karena perubahan volume dan perubahan suhu itu tuh nggak terjadi pada perubahan kalorinya tuh sama dengan nol. Nah, ini ada ELR itu Environmental Lapse Rate, lebih ke laju penurunan suhu lingkungan. Biasanya tuh pengukuran pada ketinggian yang berbeda dengan pesawat atau radiosonde yang bervariasi menurut waktu, tempat, dan lapisan udara. Kemudian ada DALR atau Dry Adiabatic Lapse Rate. Dia tuh lebih ke laju penurunan suhu pada udara yang kering. Kemudian ada SALR atau Saturated Adiabatic Lapse Rate. Dia juga penurunan suhu udara pada udara basah atau jenuh, sehingga terjadi kondensasi. Jadi tuh kalau di SALR ini sifatnya tuh nggak stabil karena penurunan suhunya tuh nggak pasti gitu. Tetapi kalau di DALR dia tuh stabil. Jadi kalau semisal pada ketinggian apa ya? Benar-benar. Nah, pada ketinggian 100 meter itu suhu udara tuh akan turun setiap 1 derajat Celcius, begitu juga sebaliknya. Nah, DALR sama SALR ini tergolong dalam parsel udara atau kantong udara. Terus kita masuk ke stabilitas atmosfer. Ini tuh dalam kondisi stabil. Jadi di sini tuh bisa dilihat bahwa stabil itu terjadi jika suhu lingkungan
lebih kecil daripada suhu parcel atau kantong udara. Dengan kata lain, maaf. Jadi itu keadaan stabil terjadi ketika suhu parcel dia tuh lebih kecil. Jadi suhu parselnya dia tuh lebih kecil daripada suhu lingkungan. Tetapi laju penurunannya itu lebih besar. Jadi sebaliknya. Nih, bisa dikatakan kalau T parcel kurang dari T lingkungan. Sehingga kantong udara tersebut atau parcel akan bergerak turun yang mengakibatkan terjadi kondensasi yang nantinya menghasilkan awan stratus. Dengan demikian, DALR-nya dari suhu parcel dia tuh lebih besar daripada LR atau lingkungan. Jadi di sini terdapat tiga inti. Yang pertama, suhu parcel dia tuh lebih kecil daripada suhu lingkungan, tetapi laju penurunan suhu parselnya lebih besar daripada suhu lingkungan, sehingga kantong udara tersebut akan bergerak turun yang mengakibatkan kondensasi yang nantinya menghasilkan awan berbentuk stratus. Kemudian ada atmosfer tidak stabil. Kalau tidak stabil itu, suhu parcel lebih besar daripada suhu lingkungan, sehingga parcel tersebut lebih hangat, tetapi laju penurunan suhu parcel atau DALR-nya lebih kecil daripada ELR. Dengan demikian, kantong udara atau parcel akan bergerak naik secara vertikal. Jadi menghasilkan awan tersebut akan berkembang secara vertikal ke atas. Nah, kemudian ada keadaan tidak stabil bersyarat. Terjadi ketika laju penurunan suhu lingkungan dia itu lebih kecil daripada parcel udara dan juga lebih besar daripada laju SALR atau adiabatic saturated atau lebih ke jenuh. Jadi laju penurunannya itu urutannya SALR lebih kecil dari ELR, tetapi ulangi. Jadi itu ELR dia itu lebih besar daripada SALR, tetapi dia lebih kecil daripada DALR. Suhunya berarti kebalikannya.
suhu dari SALR dia tuh lebih besar daripada ELR, tetapi suhu ELR itu lebih besar daripada DALR. Intinya stabil itu untuk udara tidak jenuh atau DALR, dan nggak stabil itu untuk udara jenuh atau SALR. Kemudian ada awan konvektif. Di sini ada BMI itu terletak di ekuator, sebesar 70% itu lautan dan 30% daratan. Itu juga ada pengaruh dari insolasi atau incoming solar system dari matahari, kemudian ada juga panas laten dari kondensasi, ada juga awan konvektif, dia tuh lebih dominan daripada awan jenis lain. Kemudian ada juga dalam keadaan khusus, awan konvektif ini dia akan tumbuh menjadi awan gemuruh. Nah, pembentukan atau pertumbuhan dari awan konvektif ini juga disebabkan oleh tadi ada kondisi atmosfer yang enggak stabil secara konvektif, kemudian ada insolasi memanasi permukaan bumi, ada juga pembentukan awan secara konvektif yang disebabkan karena konveksi yang tumbuh secara perlahan. Kalau insolasi tentang permukaan bumi, itu karena adanya awan konvektif itu tumbuh menjadi awan badai guntur konvektif atau termal. Nah, karakteristik dari badai guntur ini, pertumbuhannya tuh lebih cepat, biasanya terjadi pada daerah lokal, dengan gerakannya tuh horizontal lambat. Kemudian ada juga hujan deras, dengan arus udara itu ke bawah secara kuat, terjadi angin ribut atau squalls, dan juga resiko terjadinya ada hujan es atau hail. Terus ada konveksi tumbuh secara perlahan. Biasanya tuh konveksi tumbuh pada siang hari atau tengah hari gitu. Awalnya, suhu permukaan bumi itu akan meningkat karena mulai terbentuk awan cumulus. Setelah 5 menit, awan tersebut akan digantikan oleh awan yang baru. Semakin meningkatnya suhu permukaan bumi, maka awan cumulus atau CU ini akan tumbuh semakin besar yang nantinya tuh akan berakhir pada periode yang lama. Secara perlahan juga, awan ini juga akan bertambah secara banyak. Dengan begitu, dia tuh akan bergabung atau membentuk kelompok awan yang nantinya juga naik semakin tinggi. Ketika suhu kelompok awan tersebut menjadi lebih tinggi atau lebih besar daripada suhu udara lingkungan, maka awan itu juga akan naik semakin tinggi lagi. Nah, akan tetapi, jika suhu lingkungan turun, maka kelompok awan itu juga akan naik lebih cepat lagi. Intinya, ketika suhu kelompok awan tersebut besar, lebih besar daripada lingkungan, maka kelompok awan ini dia tuh akan naik. Ketika awan tersebut naik dengan kecepatan mencapai 300 sampai 600-an per menit, nah ini tuh disebut dengan awan cumulus connestus. Kemudian juga ada gaya apung konvektif persatuan massa, dimana kalau gaya tersebut positif berarti dia tuh mengarah ke atas atau suhu parsialnya lebih besar daripada suhu lingkungan. Tetapi kalau negatif, maka suhu lingkungan itu lebih besar daripada suhu parsialnya. Sehingga parsel udara ini akan memanas atau akan naik
secara terus-menerus sampai seimbang suhu parsial sama suhu lingkungannya. Selanjutnya ada tipe-tipe awan. Awan itu dikelompokkan menjadi beberapa. Pertama ada awan cirrus, itu artinya rambut, stratus, lapisan, cumulus, gumpalan, nimbus, hujan, dan alto, tinggi. Tetapi awan-awan yang kita bahas ini kayak gabungan antara satu dengan yang lainnya. Contohnya cumulonimbus. Cumulus berarti gumbalan dan juga nimbus berarti hujan. Berarti cumulonimbus adalah awan gumbalan yang menghasilkan hujan. Kemudian ada altostratus. Alto tinggi dan stratus adalah lapisan. Jadi awan lapisan yang tinggi. Ini bisa dilihat kalau awan tinggi itu lebih dari 6.000 meter. Awan biasanya tuh terdiri dari cirrocumulus, kemudian ada halo, biasanya terjadi di awan cirrostratus atau lebih dekat di matahari gitu. Ada juga awan cirrus yang berbentuk seperti rambut. Nah, kemudian ada awan tengah atau middle clouds itu antara 2.000 sampai 6.000 meter. Itu ada kayak altocumulus, altostratus, terus ada awan yang rendah itu biasanya sampai 2.000 meter lah. Ada nimbus 100, awan hujan tetapi dengan lapis-lapisan gitu. Ada 100, itu lebih ke lapisan. Kemudian ada stratocumulus, jadi gumpalan bulu-bulu domba, tapi itu kayak berlapis. Kemudian ada juga awan yang berkembang secara vertikal tadi. Ada awan cumulus, cumulus congentus, sama cumulonimbus. Nih, jadi cirrus itu kayak halus seperti bulu. Strukturnya tuh biasanya lebih ke berserat, sering tersusun seperti pita yang melengkung. Kemudian ada Cirostratus. Dia tuh lebih ke kelambu putih, halus, biasanya menutupi luar angkasa. Warnanya tuh pucat dan dapat menimbulkan halo. Intinya kalau Cirostratus lebih dekat ke matahari atau di sekeliling matahari menimbulkan halo. Halo itu lingkaran yang biasanya terbentuk di sekitaran matahari akibat awan Cirostratus dan juga matahari tersebut. Kemudian ada Cirrocumulus. Bentuknya tuh seperti kumpulan bulu domba. Nih, Allostratus bisa dilihat kalau dia tuh lebih ke selendang, tebal, berserat, lebih ke abu-abuan gitu. Terus ada Altocumulus. Dia kumpulan awan bentuknya tuh kayak bulat berlapis-lapis, tersusun dalam pola yang tuh kayak baris, grup, atau gelombang. Terus ada awan stratus. Dia tuh lebih ke melebar seperti kabut. Seringkali terbentuk dari kabut yang naik. Biasanya tuh juga bisa timbul hujan yang ringan atau gerimis lah ibaratnya. Terus ada stratocumulus. Tadi udah strato berarti lapisan, cumulus itu lebih ke gumpalan. Tapi karena strato berarti dia tuh awannya rendah. Lebih bisa dilihat atau terasa lebih dekat dari pandangan kita. Bentuknya tuh seperti gelombang lautan gitu. Kemudian ada awan nimbus 100. Nah, nimbus 100 ini kayak lebih ke awan gangguan atau storm clouds. Biasanya tuh dia tuh lebih tebal, bentuknya tuh nggak teratur dan biasanya menimbulkan banyak hujan kayak lebih ke hujan deras gitu deh daripada stratus.
Nah, ini awan yang berkembang secara vertikal atau ke atas. Ada awan cumulus, lebih ke kubah dengan dasar vertikal. Ada cumulus congentus, itu kayak beberapa dari awan cumulus yang udah berkembang, jadi banyak. Ada cumulonimbus, cumulus yang berkembang secara vertikal, lebih ke menara dengan puncaknya tuh melebar. Biasanya kalau cumulonimbus ini disertai hujan badai, kilat, guntur, kristal kristal es atau hail gitu. Nah, ini jadi contoh awan-awannya. Ini kayak awan apa ini? Ini tuh lebih ke cumulus ya. Stratocumulus ini kayak nimbus 100 tapi juga bisa stratocumulus tadi mana? Stratocumulus. Oh, I see. It's like cumulus congentus. Ini lebih ke nimbus 100 nih. Lapis-lapisan ini juga. Nah, ini lebih ke kayak ini. Nimbus 100 juga. Atau bisa ini, alto 100. Tapi dia lebih ke ini sih. Apa? Nimbus 100. Nah, ini ada proses pembentukan hujan. Jadi kalau kita udah membahas tentang awan, dari hasil kondensasi, kemudian ketika awan tersebut udah banyak nih, otomatis awan tersebut eh, adalah butir airnya tersebut akan jatuh ke permukaan bumi yang biasa disebut dengan presipitasi. Apa sih presipitasi itu? Presipitasi ada semua deposit air, baik itu bentuknya cair atau padat, yang asalnya tuh dari atmosfer, kemudian menuju ke permukaan bumi. Kemudian ada hujan atau rainfall. Itu lebih ke salah satu bentuk presipitasi selain salju, sleet, atau hail. Nah, untuk menghasilkan hujan dengan butir awan ini harus tumbuh menjadi cukup besar sehingga gaya beratnya ini cukup untuk mengangkat daya angkat yang ada di awannya. Nah, teori butir hujan ini tuh ada dua teori dari Bergeron itu tentang pertumbuhan awan dingin sama teori tumbukan lebih ke awan hangat. Awan hangat itu bisa disebut dengan proses Bewin-Lutyens. Nih, teori tumbukan dan penggabungan itu lebih ke awan hangat, itu proses Bowen-Lutyens. Biasanya itu pertumbuhan butir airnya terjadi pada awan yang suhunya lebih dari 0 derajat Celcius. Kemudian jari-jari dari butir air ini lebih besar daripada jari-jarinya tuh yang lebih kecil. Sehingga kecepatan terminalnya tuh juga semakin besar. Saat jatuh, dia tuh terjadi tumbukan dan penggabungan dengan butir air yang ada di sepanjang lintasan yang dilalui. Nah, butir air ini akan bertambah besar dan dapat melawan daya angkat butir air yang jatuh sebagai hujan. Nih, awalnya kan kecil nih, kemudian dia akan bertumbuh, gabung nih sama butir air yang ada di lintasan, gabung besar,
Berarti kan gaya beratnya dia lebih kuat daripada daya angkat ke atasnya. Nah, itu nanti jadi hujan. Itu kayak teori tumbukan dan penggabungan. Tumbukan college, peng... eh, sorry. Tumbukan tuh college. Kalau college, dia tuh lebih ke penggabungan. Terus ada teori Bergeron Foundation. Itu kalau Bergeron Foundation itu teori awan dingin eh, dengan suhunya kurang dari 0 derajat Celcius atau super cold water dan kristal es. Butir air ini dia kan akan menguap dan juga terjadi deposisi dari butir air ke kristal. Ketika kristal es ini tumbuh lebih besar, dia tuh juga jatuh melawan daya angkat udara mencapai butir hujan. Atau kalau mau lebih jelasnya lagi, ini kan namanya droplet. Droplet tuh butir air, ini namanya kristal es. Nah, pada keadaan jenuh ini, mereka tekanannya itu sama. Sorry, maksud suhunya itu sama, tetapi tekanan uap air di permukaan droplet ini, dia itu lebih besar. Jadi tekanan di ini tuh lebih besar daripada di kristal es. Tekanan di kristal es. Sehingga terjadi difusi uap air dari permukaan droplet ke kristal es. Difusi itu kayak perpindahan molekul-molekul dari uap air itu menuju ke kristal es atau hidrometeor tadi. Selanjutnya, maka laju deposisi di kristal es, ini laju deposisinya, dia itu akan bertambah menjadi lebih besar daripada sublimasinya. Sehingga permukaan es atau kristal es itu juga semakin besar. Berbeda dengan di droplet atau butir eh, air tadi, bahwa laju kondensasinya yang merah ini, dia tuh lebih kecil daripada laju evaporasinya. Sehingga proses penguapannya tuh lebih bertambah. Akibatnya droplet tadi tuh ukurannya semakin kecil atau berkurang. Nah, karena di kristal es ini, dia itu eh, deposisi, deposisinya dia itu lebih besar, maka gaya beratnya dia lebih besar daripada daya angkat. Sehingga kristal es itu jatuh ke permukaan bumi sebagai hujan salju. Oke, selanjutnya ada tipe-tipe hujan. Pertama ada hujan orografik, itu lebih ke gerakan udara yang dipaksa naik karena adanya halang topografi atau hujan orografik. Jadi sini bisa lihat ini ada kayak windward, ini leeward. Windward itu arah datangnya dari hujan tadi, tapi kalau leeward itu tuh kayak udara keringnya tuh akan turun ke bawah gitu loh. Kemudian ada hujan konvektif.
itu lebih ke gerakan massa udara yang naik. Itu karena ada mekanisme pengangkatan udara hangat. Jadi udara hangatnya tuh akan terangkat dan lembab. Jadi udara hangat dan juga lembab itu akan terangkat naik akibatnya pemanasan dari permukaan bumi. Lebih ke hujan konvektif gitu. Jadi hujan konvektif gerakan massa udara yang naik disebabkan karena adanya pemanasan atau radiasi matahari ke permukaan bumi. Kemudian ada hujan frontal, itu lebih ke gerakan massa udara yang naik karena adanya konvergensi dari massa udara hangat dan lembab yang bertemu dengan massa udara dingin dan juga massa udara kering. Kemudian ada tipe hujan siklon, itu lebih ke pergerakan massa udara yang naik akibat massa udara tersebut bergerak secara horizontal yang berasosiasi dengan sistem pusat tekanan rendah atau siklon. Makasih. Ini ada catatan tambahan, angin darat, angin laut. Kalau angin laut, dia itu terjadi pada siang hari karena daratan tersebut lebih panas daripada lautan. Penyebabnya itu eh, massa jenis atau tekanan tekanan dari lautan itu lebih besar daripada di tanah, sehingga tanah tersebut akan cepat terpanaskan dan terangkat ke udara, sehingga udara tersebut akan bergerak dari tekanan tinggi, yaitu dari laut, menuju ke tekanan rendah, itu daratan, sehingga terjadi angin laut pada siang hari. Kemudian angin darat tuh sama, bedanya dia dari darat ke laut. Jadi laut tersebut lebih panas sehingga tekanannya itu lebih rendah dan tekanan di daratan lebih tinggi, maka udara tersebut bergerak dari darat ke laut. Biasanya terjadi pada malam hari yang digunakan sebagai nelayan untuk mencari ikan. Di tadi siklus hidrologi udah kayak fasenya ada es, cair, uap air, perubahan antar fase udah kayak menguap, membeku, dan lain sebagainya. Ada energinya yang diambil dari lingkungan dan disimpan ke molekul-molekul itu namanya panas laten. Kemudian ada energi tersebut atau panas laten yang digunakan untuk memecah ikatan molekul sebelumnya dan dapat menyebabkan eh, tidak dapat menyebabkan kenaikan suhu atau perubahan zat atau sebaliknya. Kemudian ada awan tropis, lebih ke proses fisik pembentukan awan dan hujan antara kawasan tropis dan non-tropis atau lintang tengah dan lintang tinggi. Dia tuh lebih ke memiliki perbedaan yang signifikan. Ya, kawasan tropis tuh lebih ke pembentukan awan terjadi pada suhu tinggi atau lebih dari 0 derajat melalui pengangkatan udara secara konvektif akibat pemanasan yang kuat pada permukaan tanah. Kemudian ada kelembapan di kawasan ini juga tinggi sehingga awannya punya kandungan air yang tinggi juga. Tetapi kalau kawasan non-tropis, pembentukan awan itu terjadi karena adanya front, pertemuan massa udara panas dan dingin di kawasan tersebut. Ini awan tropis.
dan di awan udah kumpulan titik air padat yang ada di atmosfer. Ukurannya tuh relatif kecil dan belum jatuh sebagai curahan. Klasifikasi awan ada tadi cirrus, CI, cirrocumulus, CE, cirro 100, CS, altocumulus, AC, alto 100, AS, 100 itu ST, nimbus 100, NS, stratocumulus SC, cumulus CU, dan cumulonimbus CB. Tadi udah ini, lanjut. Klasifikasi awan udah paling ini sih lebih ke simbol CI, CS, CC, AS, AC, ST, C, NS, dan lain sebagainya. Nih, cirrus, cumulus, 100, lebih ke kabut-kabut sih. Nih, low level stratocumulus, low level 100, nimbus 100, awan hujan. Alto 100 lebih ke tinggi lapis-lapisan gitu. Trade wind, cumulus, angin pasat nih. Terus ada cumulonimbus, lebih wow banyak banget nih. High level cirrus, awan lebih ke rambut gitu. Apa sih fungsi awan ini? Awan itu sebagai pemantul yang baik terhadap radiasi surya. Awan juga sebagai penyerap yang baik terhadap radiasi bumi. Jadi awan sebagai pemantul yang baik terhadap radiasi surya dan juga penyerap yang baik terhadap radiasi bumi. Tinggi awan ini mempengaruhi kemampuan awan untuk menahan energi radiasi matahari atau menyerap pancaran energi dari bumi. Juga berpengaruh terhadap neraca energi dan efek gas rumah kaca di alam. Oke, sekian. Jadi mungkin itu sih pertemuan 8 tentang siklus hidrologi, kemudian ada pembentukan awan, pembentukan hujan, tipe-tipe hujan, tipe-tipe awan, dan lain sebagainya. Makasih.